Halo Sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selamat, dan senantiasa penuh semangat. Jumpa lagi di kanal Kebumian dan Kegunung Apian ini, dan kita kali ini akan berbagi info terkini pemantauan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Gunung berapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini tetap luar biasa. Aktivitasnya sangat tinggi dan sudah berlangsung sejak akhir 2020. Anda bisa menyaksikan fenomena tingginya aktivitas vulkanik Merapi di sepanjang video dan foto-foto berikut ini yang didokumentasikan pada Minggu malam 7 Juli 2024. Erupsi efusif ditandai guguran lava yang tetap mengarah ke sektor barat daya menuju Hulu Kali Betok di Sleman, Kali Bebeng, dan Kali Kerasak di wilayah Kabupaten Magelang. Ditetapkan siaga atau level 3 sejak 5 November 2020, artinya status ini sebentar lagi akan berumur 4 tahun dan non-stop, tidak pernah ada perubahan status sejak itu. Dalam sepekan terakhir, aktivitas vulkanik Merapi tetap didominasi guguran lava, gempa-gempa hibrid atau fase banyak, dan sesekali terjadi awan panas guguran. Paling menarik saat ini adalah tingginya gempa vulkanik dangkal atau para vulkanolog menyebutnya gempa vulkanik tipe B. Sejak 1 Juli 2024, frekuensi gempa vulkanik dangkal cenderung naik dan selama sepekan terakhir kenaikannya terlihat cukup ekstrim. Kita akan lihat data hasil pemantauan dan analisis BPTKG Yogyakarta yang dipublikasikan di situs Magma Indonesia. Pada 1 Juli 2024 tercatat terjadi 8 kali gempa vulkanik dangkal. Hari berikutnya, 2 Juli 2024 naik menjadi 12 kali gempa vulkanik dangkal tipe B. Pada 3 Juli turun sedikit menjadi 10 gempa vulkanik dangkal. Hari berikutnya pada 4 Juli 2024 selama 24 jam meningkat menjadi 20 kali gempa vulkanik dangkal. Frekuensi terus meningkat pada 5 Juli 2024 menjadi 25 kali gempa vulkanik dangkal dan turun sedikit menjadi 23 kali gempa vulkanik dangkal pada hari berikutnya, yaitu 6 Juli 2024. Data terbaru sepanjang 24 jam pada 7 Juli 2024 tercatat ada 31 gempa vulkanik dangkal. Saya ulangi lagi, ada 31 kali gempa vulkanik dangkal selama 24 jam pada 7 Juli 2024. Ini jumlah yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir di Merapi. Sejauh ini BPTKG Yogyakarta sebagai lembaga yang 24 jam memantau aktivitas Merapi belum memperbarui peringatannya. Secara visual dan laporan warga di lereng barat daya Merapi, guguran material Merapi terasa sangat intensif belakangan ini. Gemuruh atau suara gembruduk yang ditimbulkan akibat bergugurannya lava kerap terdengar jelas dan keras dari Kaliurang, Turgo dan sekitarnya serta dari serumbung bagian atas di Kabupaten Magelang. Cuaca dalam sepekan terakhir cenderung berawan dan berkabut tebal sehingga aktivitas guguran Merapi sesekali saja bisa diamati secara langsung. Lantas apa makna naiknya frekuensi gempa vulkanik dangkal di Merapi ini? Secara teoritis gempa bumi terbagi menjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi akibat pergerakan lempeng bumi baik naik maupun mendatar atau sesar naik maupun sesar datar. Gempa vulkanik secara garis besar terbagi dalam beberapa jenis, yaitu gempa vulkanik dalam, gempa vulkanik dangkal, gempa fase banyak, gempa frekuensi rendah, dan gempa tremor harmonik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan pergerakan magma keluar dari magma gunung berapi. Aktivitas magma tersebut menimbulkan getaran tanah yang hanya bisa dirasakan di daerah sekitar gunung itu. Gempa vulkanik umumnya dapat dipakai sebagai satu di antara tanda awal atau peringatan dini peningkatan aktivitas gunung api. Gempa vulkanik dalam terjadi di kedalaman lebih dari 2 km dari puncak Gunung Merapi atau dekat dengan dapur magmanya. Penyebab gempa ini adalah adanya magma yang naik ke permukaan yang disertai rekahan-rekahan. Sementara gempa vulkanik dangkal berlangsung di area kurang dari 2 km atau 1,5 hingga 2 km dari puncak gunung. Gempa vulkanik dangkal biasanya terjadi sesudah berlangsung serangkaian gempa vulkanik dalam yang mengawali fase erupsi sebuah gunung berapi. Sekali lagi, meningkatnya gempa vulkanik dangkal ini hanya satu di antara tanda-tanda signifikan erupsi Merapi yang mungkin bisa bersifat eksplosif seperti 2010. Jelas sedang terjadi akumulasi stres akibat pergerakan magma menuju puncak gunung ini dari dapur magma primer maupun sekunder. Karena gempa vulkanik dangkal menandai getaran akibat pergerakan magma atau intrusi magma di dekat permukaan dan nantinya akan diakhiri ekstrusi atau keluarnya magma di permukaan gunung. Merapi sejak awal 2021 memperlihatkan fenomena langka ketika muncul dua jalur utama ekstrusi magma dan memunculkan dua kubah lava baru. Kubah pertama muncul di puncak barat daya di antara dua gundukan kubah lava hasil erupsi puluhan tahun yang lalu.
kubah lava kedua terbentuk dan menggunung di tengah kawah di atas tumpuan sisa lava yang keluar sesudah erupsi 2010. Laporan terakhir yang dirilis BPTKG Yogyakarta menunjukkan volume dua kubah lava ini total sudah melampaui 5 juta meter kubik. Kubah lava di puncak barat daya terlihat lebih dinamis pertumbuhannya dan saat ini diperkirakan volumenya sekira 2,345 juta meter kubik. Sedangkan kubah lava di tengah kawah volumenya mencapai 2,362 juta meter kubik. Volume kubah lava ini atau volume kubah lava tengah ini relatif pelan pertumbuhannya. Sedangkan kubah lava tengah volumenya 2,362 juta meter kubik dan pertumbuhannya relatif perlahan. Secara umum BPTKG Yogyakarta belum mengubah poin-poin rekomendasi mereka terkait erupsi Merapi ini. Radius bahaya primer tetap di jarak antara 3-7 km dari puncak, terutama di sektor selatan dan barat daya. Di radius ini disarankan tidak ada aktivitas apapun terutama di alur sungai yang berhulu di Merapi. Area selatan meliputi jalur Kali Gendol, Kali Kuning hingga Kali Boyong, sementara di barat daya meliputi alur Kali Bedok, Kali Bebeng, Kali Krasa hingga Kali Senowo. Pemirsa, demikian perkembangan terkini aktivitas vulkanik Merapi per Senin 8 Juli 2024 dan sebaiknya kita semua terus waspada, cermat setiap saat memperhatikan apa yang terjadi di gunung paling berbahaya di Pulau Jawa dan Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat dan salam tangguh.